Agi-agi ku permata bas kesempatan enda kita ibaba ku bas sada tema untuk tetap ukur ta betapa sempurnanya kita di hadapan Tuhan. Janah enda mekari kekuatan dan gegeh ta untuk mengetahui apakah sebenarnya tujuan dan makna hidup kita, ke arah manakah hidup ini harus kita bawa, sehingga kari hal-hal si deban, si berkembang ataupun menjadi godaan-godaan di tengah perjalanan kita bisa kita jaga, bisa kita kesampingkan atau minimal kita tidak ditaklukkan. Tema yang keren kan? Kita sungguh sempurna di mata Tuhan. Teks kedua tak berbicara tentang itu. Nina kitab Kejadian ayat 27 lalu bahwa kita ini dicipta segambar dengan Allah. Itulah modal kita dalam kehidupan. Kalau si angkana enda akan memiliki dampak yang begitu besar secara positif dalam diri. Manusia secara psikologi, secara kejiwaan selalu mencoba menemukan jati diri mereka. Tapi jati diri itu jika sumbernya tidak tepat, berarti jadi si bengket kubas diri tak karena arti kegeluhan itu akan macam-macam. Sangat kita dirembang sumber informasi yang kita dapat itu betul, tapi jika sumber informasi itu salah, kita bisa hilang. Pemana? Cara memahami diri kita itu kan banyak caranya ya. Ada secara sosial. Secara sosial diri kita itu adalah bagian dari masyarakat, di mana kita terkait satu dengan yang lain. Nilai diri kita ditentukan oleh nilai-nilai yang dibentuk oleh sosial masyarakat. Di satu budaya, umpamanya satu buah budaya, kita ini bisa menemukan siapa diri kita. Baci kita disebut dengan anak, baci disebut dengan bebere, permain, bisa disebut sebagai bapa, nande, bisa disebut juga sebagai anak beru, bisa juga sebagai kalimbubu, suku dan sebagainya. Jadi nilai diri kita, salah satu makna kehidupan kita ditentukan oleh sosial dan budaya itu sendiri. Bacikang si datka referensi tentang arti kehidupan dari sisi biologis, bahwa manusia itu dikendalikan oleh gerak-gerak biologis dan gerak-gerak kinetis atau gerak-gerak genetis maksudku. Jadi pemana secara biologis manusia memiliki juga pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan hormon. Si adi nggo dewasa ia nggo baci ia rezabu, kawin, memproduksi anak dan begitu-begitu. Secara biologis, secara genetis juga baci saja jelma tertarik jelma si ngena Athena dengan alasan gerakan-gerakan biologis. Hewan juga begitu, asal nggo matang ya secara biologis, pergerakan hormon dalam badannya akan mendesak dia untuk kawin begitu. Manusia di sekedar tinjauan biologis genetis dipakai, ya ada juga dalam badan kita ini yang menggerakkan kita untuk memiliki hubungan-hubungan biologis, baik dengan berbeda jenis atau dalam tanda kutip dalam zaman sekarang bisa juga dengan lawan jenis, bisa juga dengan dua-duanya. Karena sentabi LGBT itu kan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Di lesbian ya tertarik ia man sesama di beru. Di gay ia tertarik ia khusus sama di laki. Di biseksual bacika kuduana
Adi si sadanarendai transgender bacika kacau antara si telue, si baci siapa pelang, baci siapa edika begitu. Jadi secara biologis itu bisa saja oke. Secara HAM, mungkin tiga-tiga negara bisa juga mengakui ini. Secara hak-hak personal kadang-kadang sulit kita memang mendosa. Janah keseluruhan sumber-sumber informasi Anda Adi berdiam dalam diri tanpa seleksi, dia bisa membuat kita semuanya apa saja, oke saja manbantai Anda krina. Tapi basuari Anda, kita diberi benteng melalui Alkitab. Kita ini gambar Allah. Kita ini manusia yang sudah dicipta menurut gambar Tuhan. Informasi Anda penting kalau manbandu adik-adik kami. Betapa Allah itu sangat suka membuat kita manusia ini bermartabat, terhormat. Makai tepana kita tuduh ras tempasna, bahana kita segambar sia. Maka dibata paten, keren, termulia, terkuasa, medolat, terhormat. Maka kalimat engkau segambar dengan Allah berarti kita kerina juga dicipta oleh Tuhan mulia, terhormat, keren, paten, medolat, dan terhormat. Begitu. Jika kita imani ini sudah cukup, itu menjadi modal kita sebagai pribadi yang sebenarnya berharga. Jadi, Bas Doni yang melala dengan persoalan-persoalan, si kadang-kadang mengajak kita supaya tidak percaya bahwa kita ini sudah dibuat oleh Allah begitu sempurna dan terhormat. Menanggapi kasus-kasus si bacakan kita bahas teks tenadai, ada beberapa catatan di sana. Manusia yang dicipta oleh Allah terhormat itu, bermartabat itu juga dipanggil untuk memartabatkan orang lain, menghormati orang lain. Yesus pernah berkata, cinta itu tidak merusak siapa-siapa. Cinta itu membentuk sesuatu yang baik bagi siapapun. Kalau atelah banan cedai teman. Jadi gue praktekkan di bata dengan memartabatkan kita, membuat kita segambar dengan dia. Maka tugas tapi sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana memartabatkan orang lain melebihi batasan-batasan kepentingan pribadi, kalaupun mungkin itu secara psikologis, secara genetis, secara apapun ada hak kita untuk berpikir untuk diri kita. Itu bisa-bisa saja. Tapi Alkitab tidak merekomendasikan bahwa kita ini menelan bulat-bulat apapun yang ada di dunia ini demi memproteksi diri kita atau berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban misi Kristus, bahwa setiap orang bertugas untuk memartabatkan orang lain. Oke, konsep LGBT sekarang di dunia ini banyak pendapat. Likang negara singa lokensa, likang kultur singa lokensa, likang gereja singa lokensa. Oke lah, secara tinjauan ilmu tertentu it's okay. Secara psikologi, secara biologis atau secara genetis dan secara HAM, nggak bisa kita bantah itu negara-negara tertentu menerima. Tapi sebagai orang Kristen, pertanyaannya sekarang, benarkah kamu percaya bahwa melalui dirimu kita dipanggil oleh Tuhan memartabatkan orang lain? Benarkah melalui diri kita mencintai orang lain dengan tidak merusak apa-apa? Persoalan tabas zaman ini tidak boleh hanya berbicara untuk kepentingan diri. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk membangun satu pola kehidupan yang manis, bagus untuk diwariskan. Kita dipanggil untuk membangun sebuah tatanan hidup yang keren untuk diikutkan oleh anak-anak di masa depan. Mereka menjadi bagian dari keputusan hidup kita sekarang. Kita harus menguji diri apakah cara angkung geluh Enda akan membawa sebuah tatanan hidup yang baik untuk orang lain atau tidak. Apakah yang kuputuskan hari ini akan menjadi berkat bagi sesamaku
dan juga menjadi berkat bagi orang di masa depan. Arkitekan sedendama di Batam mengutus 2 malaikat naku Sodom guna memperbaiki situasi kehidupan masyarakat Sodom. Jika secara undang-undang daerah, jika kita lihat Sodom dari otonomi daerah, mereka berhak loh membuat keputusan-keputusan apapun sepanjang itu akad masyarakat Sodom bersama itu mendatangkan sesuatu yang baik bagi mereka, baik secara ekonomi dan secara yang lain-lain. Maka pemerintah Sodom jangan-jangan tidak melarang terjadi kesalahan fatal di kampungnya karena omset itu uang masuk. Tapi pertanyaan, apakah keputusan sebuah daerah atau keputusan sada negara atau keputusan seorang secara personal hanya boleh diukur dari income atau keuntungan-keuntungan sesaat? Tidakkah kita dalam pergumulan kita harus memperhitungkan apa yang kita putuskan hari ini berguna ke masa depan? Terakap man kalak si deban. Adi terjengukurkan diri saja ngenca, kurasa bukan itu iman Kristen. Rubiah-rubiah apa diterjengukurkan dirinya saja, ya bisa-bisa aja. Ngapain pun dia bisa, siapa yang marah sih? Penting hari ini senang. Apalagi kita hanya berbicara soal insting. Apalagi kita berbicara hanya gerakan hormon biologis. It's okay. Tidak ada yang marah. Secara hukum, baci jadi jelma-jelma sebagainya tertangkap karena dia diproteksi oleh undang-undang yang ada pada konteks lokal mereka. Atau mungkin pada konteks HAM dengan undang-undang yang jauh lebih besar. Tapi ingat, kini tekan telah penentu jati diri kita sebenarnya. Kini tekan itulah yang membentuk siapa diri kita, dan kini tekan itulah yang membuat kita paham makna kehidupan. Bagi aku lah pemana, sampel saja ya, aku lalik pantangan kukipan-kipan, KIP baci kupan, mulai semua jenis tanaman dan semua jenis hewan atau daging. Tapi aku kan tidak memakan semuanya karena aku tahu bahwa tidak semuanya itu membawa kebaikan, kalaupun mungkin semua bisa aku makan. Jadi kita sebagai kalak Kristen itu kadang diberi oleh alam ini tawaran-tawaran dengan argumentasi si memungkinkan untuk kita kerjakan, dan itu dianggap oke atau relatif. Kehebatan kalak Kristen, dia ada di tengah semua tawaran-tawaran berpikir ini, tapi orang Kristen dipanggil untuk memiliki jati diri yang spesial. Tugas kita bukan sekedar ikut-ikutan. Tugas kita adalah menjadi garam dan terang. Kehadiran kita itu adalah menggarami kehidupan, menjaga proses-proses kerusakan dan proses-proses pembusukan. Bahkan melalui diri kita ada sesuatu yang akan jauh lebih baik keluar demi kebaikan orang lain. Maka bagi Tuhan Yesus, baci ngukur kena dirinya saja, sedap kak nata ada ini surga, dia raja kok, dia punya power untuk ngapain pun, tidak ada yang memprotes Tuhan, tidak ada tim verifikasi yang bisa mempersalahkan Tuhan, tidak ada orang yang akan marah ketika Tuhan duduk di singgasananya dengan enak-enak, dikawal oleh malaikat, dia perlu ini perlu itu, ya oke-oke aja untuk Tuhan. Tapi lihat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang berpikir demi kebaikan orang, semaka surga petaring kena. Apa yang paten di sana pun dia tinggalkan demi kebaikan kita. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba lebih rendah lagi dari kita demi memartabatkan kita. Pertanyaan kita sekarang, percayakah kamu bahwa kamu dicipta sempurna segambar dengan Allah, yang juga diminta oleh Allah hidup kita membawa kebaikan demi orang lain, kalaupun ada argumentasi yang lain yang bisa mendukung kita berpikir untuk keperluan diri kita sendiri. Di sanalah letak kita, di sanalah letak jati diri kita dan makna kehidupan kita. Maka diku perdiatai kenenda tugas kita di dunia ini sebagai manusia yang dicipta segambar dengan Allah adalah
menjaga gambar Allah yang ada dalam diri kita itu, gelah idah kalake rupa dibata ibas rupa anta. Gelah idah kalake pusuh dibata ibas pusuh ta. Gelah idah kalake tan Tuhan yang baik itu di tangan kita, supaya dunia melihat pikiran Tuhan itu di pikiran kita, dan supaya dunia merasakan betapa Tuhan menata hidup dengan baik, dan kita juga mewariskan tatanan hidup yang baik pada orang lain. Tuhan si sembah kita bukan Allah yang berpikir untuk dirinya sendiri, kalaupun dia bisa. Maka bantu lagi kami permata GBKP. Tantangan zaman enda, kalau kita tidak peka, siapa yang baci karisi relatifkan untuk membela diri kita. Dan alasannya cukup kuat. Dan tidak akan mampu undang-undang di negara kita ini mencegah kita untuk berpikir untuk diri kita sendiri. Tapi di atas undang-undang ada iman kita, ada Allah kita yang menjadi kontrol bagi diri kita. Lasi manfaatkan teori-teori relatif untuk kebebasan diri kita secara personal, tapi kita dikendalikan oleh iman kita demi Tuhan. Maka kesempatan ini tiga pertanyaan mungkin kari dibaca jadi renungan ta. Si pertama lah deh. Menggit ngekam menjaga ayo dibata wajah Allah yang dia kasih ke kita untuk kita pakai sebagai jalan hidup kita, tapi sekaligus jadi panggilan bagi kita juga untuk memartabatkan orang lain. Kedua, di bas konteks seda Lot, kalaupun dia selama ini beruntung mendapatkan segepok uang, keuntungan-keuntungan ekonomis dari kemerosotan moral di Sodom Gomora, tetapi akhirnya dia mau meninggalkan itu, bergumul kelia tadi kena rumahnya dan kampung halamannya, kalaupun mungkin di sana dia dapat untung dari kebobrokan modandu kejahatan kala kepe bacikang tadi keuntungan membantah adinina kala Cina itu kegoblokan dan kebodohan itu kan pangsa pasar kan. Kemudian kalau kayak baci si olah jadi sumber omset membantah. Kalau ngoran dosa kalau kayak pestuna baci si olah jadi sumber ekonomi itu. Tapi Lot dia pergi, dia tinggalkan itu bersama keluarganya. Kalaupun pada tahapan-tahapan awal mereka agak goyang. Pertanyaan sekarang membantah permata, bandu adik kami. Apakah yang akan kamu tinggalkan demi mengikut Kristus? Kalaupun itu ada kerugian-kerugian sedikit. Ada kalanya kita harus memikul salib Kristus demi kebaikan orang lain. Ada kalanya kita harus memikul salib Kristus demi mewariskan tatanan hidup yang baik ke depan, bukan hanya untuk diri kita. Adi Abraham mengkape mekuah kalau ngatena sudah beri mereka peluang untuk berubah Tuhan. Memang tugas dari satu sisi bisa juga seperti Abraham. Kalau hati kita selalu bergerak untuk memberi kesempatan bagi orang untuk berubah. Itu sudah tertanam dalam diri Abraham. Saja bas kesempatan enda kita juga diajak bagaimana melalui diri kita akan ada pembaharuan yang terjadi di masyarakat, baik saat ini atau untuk jangka panjang. Pergi meninggalkan Sodom adalah keputusan Lot. Apakah yang akan kita tinggalkan demi kebaikan orang lain? Hobi-hobi, selera-selera apakah yang akan kita salibkan demi kebaikan masa depan kehidupan? Secara khusus kita bahas GBK Penda, anak kami, adik-adik kami permata dalam masa depan gereja. Jika kita tidak mewariskan tatanan kehidupan yang baik dari sekarang, maka beberapa tahun lagi akan terbentuk tatanan hidup yang sangat mengerikan. Kami gambar Tuhan, kami adalah wajah Allah. Masyarakat tetap membutuhkan ada orang-orang yang jelas jati dirinya, yang membawa hati, membawa pikiran, membawa wajah Kristus dalam dirinya, sehingga bicara melala pesi melekat-melekat donenda
tapi tetap ada panutan ke depan demi kebaikan dunia, demi kebaikan masa depan, demi kebaikan gereja, demi kebaikan keluarga. Enda pengantar singkat untuk kita masuk kari kubas diskusi si dipandu oleh pengurus Permata Rumota. Marilah kita ratoto. Bujur Tuhan meriah ukur kami, bahas kesempatan enda persinget tindu kami. Arah pustaka si badia. Arlajar kami arah si Lot yang hidup di tengah situasi lingkungan yang begitu berbahaya. Si Tuhan alit ije keuntungan manbana secara ekonomis, tapi Tuhan idah kami. Maka ketika Tuhan hadir ras malaikat-malaikat di rumah Lot, itu membuka kesadaran Lot bahwa dia tidak boleh sama dengan dunia ini. Dia harus berbeda dan keluar dari lingkungan, tidak menyatu dengan keburukan-keburukan. Bapa sini surga, baci jadi kondisi enda berulang bersamaan enda. Kami anak-anak Nuklina, secara khusus dunia muda-mudi, ada banyak tawaran-tawaran di lingkungan kami Sirbansa. Dosa itu begitu dimungkinkan, begitu ditoleran, lah izinkan secara formal, tapi dia menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Tuhan sampati anak-anak generasi muda GBKP, dahilah ku rumah kami masing-masing, oh Tuhan, bagi kam dahilot persingeti pusuh kami, gelah olah kami terseret dalam kondisi hidup yang tidak benar. Bapa sini surga adilot ngasup ia nadingkan keuntungan si selama enda dia dapat dari kondisi lingkungan buruk. Tuhan sampati kape kami, gelah kami pengasup nadingkan sila payung, nadingkan sila mahuli amin gialit si harus ikorbankan kami. Ajar kami Tuhan, kencalot nadingkan Sodom, isikapkan di bata masa depan yang luar biasa baik. Radukan ras Abraham menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan sehingga sikap kendu. Ajar kami petik Tuhan, bahwa ketika kami keluar, ketika kami meninggalkan kerina sila mahuli, maka Tuhan juga sedang mempersiapkan jalan kami menuju masa depan yang jauh lebih baik daripada sekedar ikut bergabung, sekedar ikut ibas kegeluhan si maba kami kubas kebenen. Sampati anak-anak Nuklina Tuhan, sebab kami perubahan kehidupan kami hanya akan terjadi jika Tuhan campur tangan dan jika kami tetap mengikut Tuhan walau banyak tantangan di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami. Enda mempertonton kami Tuhan, dah kami bantu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.